Halo semuanya, perkenalkan gue Dani dari channel Gepermain. Mungkin kalian tahu gue dan kenal gue itu karena banyak membahas konten Mobile Legends. Tapi izinkan gue menyampaikan kronologi atau kejadian yang terjadi baru aja di hidup gue kemarin, yaitu kena phishing atau metode penipuan baru. Dan semoga informasi yang gue berikan di video ini itu bisa jadi pengetahuan untuk kalian tentang bahayanya metode beginian, plus psikologi yang pelaku mainkan ke gue. Dan sebarkan ke orang-orang terdekat terkait video ini agar tidak terjadi ke mereka. Baru bangun tidur nih, kronologinya itu di pagi hari, di saat gue tuh baru bangun tidur. Nah, tiba-tiba ada telepon terkait orang yang mengatasnamakan dan mengakui orang-orang pajak. Menelpon gue dengan kalimat, "Selamat pagi Pak Dani." Nah, langsung tahu nih nama gue nih. Ini kami dari Dirjen Pajak. Nah, Bapak kan belum bayar SPT tahunan kan? Nah, ini dia ngomong begitu. Nah, di sini gue tuh emang mengiyakan karena emang belum bayar pajak emang untuk tahun ini. Karena kan baru masuk pergantian tahun kan. Dan gue juga baru ingat SPT itu kan tiap bulan Maret ya. Nah, inilah guys, orang baru bangun tidur nih ditelepon orang yang mengaku Dirjen Pajak, otak masih mudeng karena baru begadang semalam nonton bola. Nah, oke lah, di situ dia langsung WhatsApp gue dengan memberikan data diri lengkap mampus ya. Nih kalian contoh lah, ini contoh bukti gambarnya, tapi ini bukan yang dia chat karena WA gue udah dibersihin nama dia. Jadi nama lengkap gue, kemudian tepat tanggal lahir, jenis usaha yang gue miliki, nomor KTP, bahkan dia tahu nih kapan SPT terakhir yang gue bayar lengkap dengan tahun dan bulan. Soalnya gini, kan kalau kita bayar SPT tahunan itu kan bisa bebas ya. Bisa aja di bulan 8, bisa aja di bulan 4, asalkan masih di tahun yang sama. Nah, dari situ dia bangun kepercayaan gue ke dia. Guys, gue bukan hal baru metode beginian karena gue tuh banyak nonton YouTuber lain yang bahas metode penipuan begini. Dan gue udah hati-hati sebenarnya. Cuman kalian tau lah, ketika lu udah gain trust ke orang dan lebih-lebih dia tuh bawa nama instansi pajak, gue cukup sensitif soalnya yang begitu. Jadi ya warga terlalu baik lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kedua. Oke, install aplikasi. Udah masuk nih ke bagian paling pentingnya, yaitu setelah dia gain trust ke gua, nah dia langsung pindah ke telepon ya WA sekarang karena dia udah chat via WA. Jadi sebelumnya itu dia pakai telepon via pulsa. Apakah langsung dia telepon nih? Apakah data yang saya berikan valid atau dia chat juga? Gue bilang oke mas. Nah sekarang saya bantu mas untuk install aplikasi pajak. Kan emang ada tuh di Play Store M-Pajak. Tapi gue guys emang belum pernah sama sekali pakai aplikasi pajak ini. Jadi gue tuh selalu datang ke kantor. Dan tapi tahun lalu pas lapor pajak, orang kantornya bilang gini, "Pak, sekarang tuh udah bisa loh pakai aplikasi, jadi bapak nggak perlu capek-capek ke kantor." Nah dalam hati gue gini, wah mending gini aja nih. Nah ini yang selalu gue ingat perkataan yang dari pegawai pajak yang bilang ke gue, tapi ini si pelaku mau bantuin gue untuk diarahin menginstal aplikasi yang diberikan tapi non Play Store. Guys, jangan pernah install aplikasi yang bukan dari Play Store, bahkan aplikasi sejenis pajak sekalipun. Diri gue di pagi hari tadi ini udah terlanjur di gain trust dari si pelaku plus omongan anggota pajak tahun lalu. Jadi gue install aplikasi yang dia kasih dia via WA itu ya, dan gue buka aplikasinya. Seperti metode penipuan lainnya, tampilan aplikasinya itu sama persis seperti M-Pajak yang ada di Play Store. Nah, gue di sini tuh sialnya guys, gue itu belum install M-Pajak terlebih dahulu yang di Play Store. Seandainya kalau dia kasih APK M-Pajak, sedangkan gue sudah install M-Pajak di Play Store, harusnya kan gue langsung bilang kayak gini ya, lah kan saya udah ada mas, ngapain mas kasih aplikasi. Nah sialnya gue belum install aplikasi M-Pajak yang di Play Store karena ya gue baru pakai metode beginian nih, lapor pajak via aplikasi. Lah langsung dah gue install aplikasinya secara cuma-cuma ya yang dikasih ke dia. Nah lalu masuk ke kronologi selanjutnya. Oke, masuk ke proses verifikasi. Nah, di sini poin paling penting guys. Setelah aplikasinya terbuka plus udah login, kan muncul tampilan tuh verifikasi data diri. Dan itu tuh lumayan lama banget prosesnya. Dia ada persenan gitulah yang muncul. Sampai dia ajak ngobrol nih si pelaku. Wah, selama ini kerja apa pak? Nah, ini gue jelasin tipis-tipis ke dia nih. Gue nggak jelasin semua ya, cuman ngomong tipis-tipis atau cuman jawab yang dia tanya. Pas momen di saat itu, gue tuh sama dia tuh masih teleponan via WA karena dia bantu sekalian kayak diarahkan gitu. Dan dia bilang juga, "Pak, kami perlu beli iMaterai, harganya tuh 10.000. Jadi bisa transfer ke sini ya." Dia kasih kayak rekening BSI dia, namanya tuh siapa gitu. Oke lah kan, gue buka nih aplikasi BCA Mobile gue.
untuk gue transfer. Gue bilang gini ke dalam hati gue, lah kok tampilan BCA Mobile gue kok mesti masukin ulang nomor kartu. Maksudnya gini, kalian tuh kalau baru install aplikasi di HP baru itu bakal kayak gitu tampilannya. Disuruh kasih nomor kartu, kemudian mesti masukin kode akses ulang. Nah di situ gue aktivasi ulang tuh kartu BCA sampai berhasil login, dan gue transfer ke dia untuk bayar e-materai. Nah hanya transaksi ini yang gue lakukan ke dia, transaksi bayar e-materai. Setelah itu gue log out dari BCA Mobile dan dia suruh gue untuk kembali lagi ke aplikasi. Jadi kalian tuh kayak di swipe up aja itu aplikasi BCA Mobile, pindah ke aplikasi yang tadi dia suruh itu. Nah lalu oke lah, verifikasi pajaknya masih lama tampilannya, dan gue nggak bisa swipe up juga aplikasinya setelah gue pindah dari BCA Mobile ke aplikasi pajak itu. Nah dia bilang emang kayak gini, Mas jangan diapa-apain ya HP-nya ya, biar prosesnya itu cepat ya. Ya sambil di saat itu gue nunggu, dia ajak ngobrol lagi kayak biasa, pertanyaan-pertanyaan tadi lagi, tanya tentang kegiatan gue sehari-hari. Nah posisinya juga dia masih dalam posisi nelpon sama gue. Dan gila sih, ini orang Indo tuh pinter-pinter loh guys, tapi pinter nipu gitu loh. Pas verifikasinya 100% ya, aplikasinya tertutup dengan sendirinya tuh aplikasi pajak yang gue download dari APK yang dia kasih. Aplikasi pajak yang phishing itu terhapus dengan sendirinya. Semua chat WA gue dibersihin nama dia. Di situ gue langsung kayak ya Allah, panik gue tuh, langsung buru-buru buka BCA Mobile dan login. Di saat itu juga gue lihat saldo gue dari 20 juta yang gue taruh di BCA karena itu dana darurat, tinggal 38.000 ya. Dan ini mutasi rekeningnya kurang lebih, lu tahu nggak sih muka gue gimana guys? Muka bego cuy, kayak pelanga. Langsung ya, itu langsung lapor ke orang tua. Langsung gue bilang gue kena tipu phishing dan mengatasnamakan pajak yang emang gue tuh emang belum bayar, tapi harusnya emang belum bayar karena kan SPT tahunan tuh katanya bulan 3. Banyak hal bodoh jujur yang gue lakuin waktu itu, tapi tau gak sih istilah kayak lu diam aja kalau emang apes, bisa aja lu ditabrak sama orang gitu loh. Kejadian begitu cepet guys, 20 juta itu ludes dalam waktu 10 menit. Dan dia melakukan itu semua, dia yang kontrol perangkat gue, dan gue gak bisa tahu karena proses berjalan di belakang layar. Lu tahu gak sih tampilan pajaknya itu yang nutupin semua kejadian belakang layar yang terjadi di HP gue tuh. Mungkin dia udah transfer ya, mutasi rekening, lihat sendirilah itu dia mungkin buka BCA Mobile gue langsung transfer ke si A, si B, si C gitu, langsung disebar duitnya semua, dan gue teralihkan dengan aplikasi phishing pajak yang lagi proses verifikasi. Nah apa yang gue lakukan nih setelah kejadian itu terjadi ya? Jadi yang jelas ya, gue langsung blokir bank BCA yang sudah diretas plus reset HP yang baru saja di phishing. Jadi ya HP-nya itu HP ini. Kemudian gue nelpon Halo BCA untuk lakuin pemblokiran. Kalian bisa lihat tadi story gue di gambar awal pertama gue baru opening. Itu kan gue kasih lihat tuh ada history call-nya dia sama BCA 3 kali. Nah itu gue beritahu ke mereka, ke BCA, kalau ada transaksi ilegal yang terjadi, sehingga dari pihak BCA meminta surat lapor polisi yang pertama, yang kedua foto KTP, yang ketiga surat keterangan kronologi. Nah sehingga di siang kemarin itu gue langsung ke polisi untuk meminta surat lapor polisi dan menjelaskan kronologi yang terjadi, yang persis gue sampaikan ke kalian ini di video. Tapi seperti pihak bank, ya dia pastikan inilah kayak pihak bank juga bilang ke gue gitu loh. Kemarin waktu gue bilang, ya mereka nggak janji uang 100% kembali. Gue udah ikhlas di situ guys, udah ikhlas gue coy. Tapi dari pihak polisi juga itu memberikan statement kalau bisa jadi nih yang dimutasi rekening yang gue kasih lihat ke kalian tadi ini adalah nama dari KTP yang dibeli dari pihak pelaku untuk digunakan dengan membuka rekening. Contoh misal gini, kalian menggunakan KTP pemulung atau mungkin pedagang asongan yang tidak membuka bank sebelumnya dengan menjanjikan kayak dibayarin nih. Oh ini Pak, saya minta KTP-nya atau mungkin foto KTP-nya tapi saya bayar 50.000 ya, atau 100.000 gitu nih. Itu yang dibilang sama polisi di Banda Aceh sini. Yang penting kasus ini tuh gue sampaikan dan gue laporin itu ke pihak bank dan pihak polisi, agar pihak polisi itu bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat lain sehingga kejadian ini berkurang, dan yang kasus beginian kalau bisa kelar dan gak ada lagi yang terjadi seperti yang gue rasain kemarin. Ya semoga guys metode penipuan begini yang gue bagikan untuk kalian itu bisa jadikan pelajaran buat kalian dan buat gue juga pastinya nih sebagai korban dari kejadian ini. Sebarin video ini ke teman-teman terdekat kalian atau bahkan keluarga kalian terkait modus begini. Gue yakin penonton-penonton gue bijak dalam berkomentar dan memberikan tanggapan dari kejadian kronologi ini, terutama metode penipuan yang gue sampaikan. Dan gue harap guys
kalian dijauhin dari hal-hal begini. Amin. Terima kasih udah nonton sampai menit ini guys. Support kalian dan ucapan kalian itu berarti selalu buat gue. Thank you guys.